Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau membahas kasus yang lagi viral minggu-minggu ini. Minggu lalu ketika banyak orang menyambut tahun 2021 dan mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2020, sebuah tragedi terjadi di sebuah hotel besar di Makati City di Filipina. Christine Angelica Dasera check-in di City Garden Hotel Bintang 4 untuk merayakan malam tahun baru bersama teman-temannya. Namun pada tanggal 1 Januari 2021, pramugari berusia 23 tahun di Philippines Airlines ditemukan tak sadarkan diri di bathtub kamar hotel. Christine adalah pramugari Philippines Airlines. Dia lulus dari Universitas Filipina Mindanao jurusan komunikasi, tinggal di kota General Santos. Di masa hidupnya, Christine pernah meraih gelar runner-up 1 Miss Silva Davao atau Miss Silva Davao City. Selain itu, ia juga mengikuti sejumlah kontes kecantikan lainnya, menjadi tokoh terkemuka di jaringan sosial dengan lebih dari 118.000 pengikut di Instagram. Nah, untuk kronologinya, pada tanggal 31 Desember 2020, Christine bersama dengan Romel Galido, Ray Ingles, dan 3 teman lainnya menyewa kamar 2209 di City Garden Grand Hotel di Makati City untuk malam tahun baru mereka pesta. Pada pukul 11 siang, Della Serna yang pertama check-in di kamar. Pukul 12 siang, Christine bergabung dengan Galido, Ingles, D5, dan Rapina bergabung malam itu, tetapi tidak ada waktu spesifik yang disebutkan. Pada pukul 10 malam, grup mulai pesta minuman keras untuk menyambut tahun baru. Galido memperhatikan bahwa Christine sedang minum minuman. Galido juga mengajak temannya untuk bergabung bersama Christine di dalam kamar hotel tersebut. Pada tanggal 1 Januari 2021, tepatnya pada pukul 1:45, JP Halili tiba untuk merayakan tahun baru. Pada sekitar setengah jam 12 malam, Christine dikabarkan menelpon keluarganya, lebih tepatnya ibunya, pada malam itu bahwa ia berada di Hotel Makati untuk merayakan pergantian tahun baru 2021. Pada pukul 2:53 pagi, rekaman CCTV dengan stempel waktu menunjukkan Dasera secara singkat mencium seorang pria yang mengenakan topi yang diidentifikasi sebagai Valentin Rosales sebelum memasuki sebuah ruangan. Pada pukul 3:22 pagi, Dasera terlihat berinteraksi dengan pria lain di kamar sebelah kanan dari lorong. Saat 2 orang lainnya berjalan melewati mereka, sedangkan 3 lainnya dari salah satu ujung lorong juga terlihat beberapa meter jauhnya. Pada pukul 4:13 pagi, Dasera terlihat dibawa kembali ke ruang pertama. Pukul 6:23 pagi, Christine terakhir terlihat hidup di lorong lantai 22 hotel. Pada pukul 12:25 siang, karyawan hotel menerima telepon setelah Christine ditemukan tidak sadarkan diri di bak mandi. Dia dilarikan ke Makati Medical Center di mana dia dinyatakan meninggal pada saat kedatangan. Nah, menurut laporan media, salah satu temannya, Romel Galido, bangun sekitar jam 10 pagi dan menemukan Dasera tertidur di kamar mandi. Dia berkata bahwa dia kemudian meletakkan selimut di atasnya dan kembali tidur. Galido kemudian bangun sekitar tengah hari dan menyadari bahwa Dasera masih pingsan dan bahkan membiru. Teman-teman dan staf hotelnya melakukan resusitasi jantung paru atau CPR sebelum membawanya ke klinik medis Makati, mana dokter mengumumkan kematiannya pada saat kedatangan. Fakta dan laporan kematian Christine membingungkan seperti dinyatakan oleh media Filipina setempat. Laporan awal menunjukkan bahwa Dasera meninggal karena aneurisma aorta yang pecah. Namun, polisi Makati juga mencatat kemungkinan pemerkosaan beramai-ramai setelah penyelidik melihat memar dan luka di kaki. Harold Depositar, kepala polisi kota Makati, mengatakan kepada media lokal bahwa ditemukan sperma di alat kelaminnya Dasera. Namun, meski demikian, klaim tersebut dibuat tanpa memberikan autopsi atau laporan medis legal. Pada tanggal 4 Januari, polisi mengatakan kematiannya adalah sebuah pembunuhan.
lebih tepatnya pembunuhan, pemerkosaan. Itu kemudian dinyatakan terselesaikan tanpa polisi menjelaskan lebih lanjut tentang kematian Dasera. Mereka mengajukan pengaduan sementara pemerkosaan dan pembunuhan terhadap 11 pria yang diidentifikasikan bersama Dasera pada hari yang menentukan itu. 3 dari tersangka kemudian ditahan. Dari 11 tersangka, ketiganya adalah teman sebenarnya, sedangkan 8 orang lainnya adalah teman dari temannya. Orang Filipina yang marah ini muak dengan budaya dan lingkungan yang telah lama menjadi korban perempuan. Tulis Rambut Talapong, jurnalis lokal untuk Rappler. Banyak yang menggunakan platform media sosial seperti Twitter untuk mengungkapkan kemarahan mereka dan menuntut keadilan bagi korban. Namun ada spekulasi baru tentang klaim pemerkosaan tersebut. Pada 6 Januari, Kejaksaan Kota Makati memerintahkan pembebasan ketiga pria yang ditahan karena kurangnya bukti bahwa dia telah diperkosa atau dibunuh oleh mereka. Jaksa juga mendesak polisi segera merilis hasil analisis DNA korban, laporan toksikologi, dan pemeriksaan histopat. Jaksa penuntut bersikeras bahwa bukti yang sejauh ini diserahkan tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan. Mereka juga mengatakan bahwa meskipun Dasera telah diperkosa, polisi belum menunjukkan bahwa hal itu menyebabkan kematiannya. Salah satu dari 3 pria yang ditahan dan juga seorang teman almarhum mengajukan klaim yang agak aneh atas ketidakbersalahannya, bahwa dia dan teman-temannya di pesta naas itu adalah homoseksual. Gregorio Di Guzman mengatakan bahwa dia dan rekan tertuduh tidak mungkin memperkosa dan membunuh Dasera karena mereka semua hanya tertarik secara seksual kepada laki-laki. Bagi saya tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita. Saya tidak pernah terangsang oleh seorang wanita, selalu seorang pria. Banyak yang bisa bersaksi, klaimnya. Tokoh publik dan netizen lokal telah meminta maaf atas penyebaran informasi yang salah secara online seputar kasus tersebut, dan banyak yang telah menghapus postingan media sosial mereka yang menyesatkan di tengah laporan yang saling bertentangan dan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh pihak berwenang. Saya adalah salah satu dari mereka yang memposting menggunakan istilah pemerkosaan dan tagar keadilan karena pihak berwenang mengatakan itu pemerkosaan. Saya merasa malu tetapi juga sangat bingung dengan laporan yang saling bertentangan, kata Bianca Gonzalez, seorang pembawa acara televisi. Panggilan untuk keadilan tetap ada, tetapi keadilan untuk menemukan kebenaran bagi Christine dan terdakwa. Namun Galido, teman Dasera yang pertama kali menemukan di bak mandi, mengatakan bahwa dia pernah mengatakan kepadanya bahwa dia percaya seseorang memasukkan sesuatu ke dalam minuman saya. Keluarga Christine Dasera dalam konferensi pers pada 5 Januari mengatakan bahwa mereka telah melihat laporan otopsi yang menyatakan bahwa dia meninggal karena aneurisma. Meski demikian, mereka mengatakan bahwa otopsi yang dilakukan tidak lengkap dan meminta dilakukan otopsi kedua. Masih belum pasti bagaimana aorta Dasera pecah. Namun polisi dan pengacara keluarga Dasera percaya bahwa aneurisma disebabkan oleh penyerangan atau pelecehan. Ibu Dasera, Sharon, telah meminta bantuan Presiden Rodrigo Duterte dalam mencari keadilan bagi putrinya. Saya hanya orang biasa, besar Duterte, Anda juga seorang ibu. Anda juga punya anak perempuan, katanya kepada media lokal. Itulah mengapa saya ingin terbuka, karena saya tidak ingin seseorang menjadi korban kebutralan seperti ini. Biadab, tambahnya. Juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan Presiden Duterte menjamin keadilan keluarga Dasera. Kantor Kejaksaan Kota Makati akan memulai penyelidikan awal atas kasus tersebut pada 13 Januari 2021. Nah, jadi itulah kasus Christine Dasera yang lagi viral di tahun 2021 ini. Semoga kasus ini segera terselesaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.